Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi. Cerita kali ini merupakan sebuah cerita yang terjadi di tahun 2024, mengisahkan tentang seorang bocah perempuan yang mengalami nasib naas karena menjadi korban praktik perdukunan. Sadisnya, bocah tersebut dihabisi. Lalu jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan kemudian dibuang ke dalam pompa air. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Ciketing Selatan, Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hiduplah seorang anak manis bernama Gozia Hafizah yang umurnya baru saja menginjak 9,5 tahun. Di usianya tersebut, Hafizah ini duduk di bangku sekolah dasar. Namun, informasi mengenai nama orang tua Hafizah sayangnya tidak disebutkan, tetapi yang jelas Hafizah ini tinggal dengan keluarga kecilnya di sebuah rumah yang cukup sederhana. Di mata para tetangga dan orang-orang yang mengenal Hafizah, Hafizah ini dikenal sebagai anak yang baik. Sosoknya sangat aktif dan ceria dan juga terlihat sangat periang, yang membuat orang-orang di sekitarnya senang kepada Hafizah. Bahkan teman-teman sekolahnya pun juga senang berteman dengan Hafizah. Apalagi Hafizah ini anaknya pintar dalam akademis. Jadinya tidak jarang teman-temannya itu meminta bantuan kepada Hafizah jika sedang mengerjakan soal pelajaran. Menurut guru-guru di sekolahnya pun, Hafizah ini adalah anak yang memiliki potensi serta prestasi yang baik, yang mana Hafizah sering sekali dipuji karena kepintarannya dalam menguasai setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah, terutama mata pelajaran keagamaan. Bisa dikatakan, didikan keagamaan yang diajarkan oleh orang tuanya di rumah membuat Hafizah ketika di sekolah dapat menerapkan semua pelajaran tersebut untuk kehidupan sehari-harinya. Yang mana Hafizah ini bahkan mampu menghafal beberapa juz Al-Quran dengan sangat cepat. Anak-anak seusianya saja masih banyak yang belum bisa menghafal secepat Hafizah. Dan dari sini bisa disimpulkan betapa bangganya kedua orang tuanya memiliki anak seperti Hafizah. Namun meskipun demikian, di luar kegiatannya menuntut ilmu, Hafizah ini juga tidak jarang bersama teman-temannya bermain di sebuah lokasi yang tidak jauh dari tempat dia tinggal. Dan setiap kali Hafizah ini ingin bermain, dia selalu berpamitan kepada orang tuanya dan orang tuanya berpesan agar Hafizah selalu berhati-hati dan tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Hafizah yang memang dasarnya adalah anak yang patuh dan penurut, dia pun mematuhi perintah dari kedua orang tuanya tersebut. Di balik kehidupan Hafizah dan keluarganya yang begitu harmonis, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Didik Setiawan. Didik Setiawan ini adalah seorang laki-laki tua yang umurnya sudah menginjak 61 tahun. Didik ini tinggal tidak jauh dari kediaman keluarga Hafizah. Didik sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sejak dia menikah hingga di tahun 2024, Didik sudah 20 tahunan tinggal di desa tersebut. Sejak menikah, entah mengapa, Didik ini tidak suka jika anak dan istrinya itu berbaur dengan banyak orang. Dia selalu membatasi istrinya dengan dunia luar. Namun meskipun demikian, istrinya tidak pernah membantah apapun yang dilarang oleh Didik, dan perintahnya tersebut selalu diikuti oleh istri dan anak-anaknya. Dan Didik ini dikatakan adalah seorang pria yang bekerja keras untuk bisa menghidupi istri serta anak-anaknya. Dia bahkan bekerja sebagai montir panggilan. Meskipun penghasilannya sebagai montir tidak begitu besar, Didik tidak pernah mengeluh. Dia selalu mencari cara untuk bisa menambah pemasukan bagi keluarga kecilnya. Selain bekerja sebagai montir, Didik juga sering mengambil pekerjaan serabutan. Biasanya dia bekerja sebagai kuli bangunan, supir, atau bahkan tukang kebun. Pokoknya, Didik ini selalu siap melakukan apapun demi pekerjaan dan menghasilkan uang untuk keluarganya. Lalu, meskipun terlihat seperti seorang ayah yang bertanggung jawab, namun Didik ini selalu keras kepada keluarganya. Ia keras kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Dan ternyata beberapa waktu terungkaplah bahwa meskipun Didik ini bertanggung jawab soal nafkah kepada anak istrinya, tapi Didik sering sekali melakukan tindakan KDRT. Didik juga diketahui sering melakukan kekerasan verbal dan juga fisik terhadap anak dan istrinya. Setiap harinya,
Cacian dan makian keluar dari mulut Didik, dan hal itu ternyata menyakiti hati sang istri. Masalah yang memicu kekerasan terhadap istrinya ini sering sekali terjadi karena hal yang sepele dan juga terkadang tidak masuk akal. Jika Didik melihat istrinya berbicara dengan para tetangga, maka istrinya akan menjadi sasaran amarahnya Didik. Dia akan memukul istrinya tanpa ampun. Jadi, Didik benar-benar tidak ingin istrinya itu berbicara dan berhubungan dengan siapapun. Dia hanya ingin istrinya berdiam di rumah, mengurusi anak-anak mereka tanpa bergaul. Setiap harinya, istrinya ini hidup di dalam keterbatasan dan ketakutan, tidak berani keluar atau berbicara dengan para tetangga. Didik menginginkan kendali penuh atas keluarganya, membatasi setiap gerak yang dilakukan oleh anak istrinya. Kekerasan yang dilakukan oleh Didik bukan hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan emosional keluarganya. Lama-lama, istri Didik juga mulai muak dan akhirnya istrinya tersebut membawa pergi anak-anaknya tanpa berpamitan kepada Didik. Mereka minggat, diam-diam, pergi entah kemana. Di saat itu, jadilah Didik tinggal sendiri. Dari beberapa pemberitaan yang beredar, baru-baru ini diketahui beberapa fakta. Narasi ini mungkin bisa menjelaskan mengapa Didik begitu ketat membatasi interaksi istrinya dengan orang luar. Meskipun alasannya belum sepenuhnya jelas, tapi fakta-fakta yang baru saja muncul ini menunjukkan bahwa Didik sering sekali terlibat dalam praktik perdukunan yang menyeramkan. Praktik perdukunan tersebut dilakukan oleh Didik secara diam-diam. Entah bagaimana jelasnya praktik perdukunan tersebut, namun yang jelas, Didik sering sekali memasukkan foto-foto wanita muda serta anak kecil ke dalam sebuah kendi. Entah apa tujuannya. Dan semenjak istri dan anak-anaknya pergi, Didik yang tinggal sendiri menjadi semakin sering melakukan ritual perdukunan. Entah pengaruh ilmu apa yang dipelajari atau bagaimana ritual itu dilakukan, tiba-tiba Didik ini berubah menjadi seorang pedo, alias mulai tertarik dengan anak-anak kecil dan gadis-gadis muda di sekitar rumahnya. Mulai di saat itu, Didik mendekati anak-anak dan salah satu targetnya adalah Hafizah, yang mana pada saat itu Hafizah adalah salah satu anak kecil yang diajak berinteraksi oleh Didik. Dan ternyata Didik ini punya cara tersendiri untuk membuat anak-anak tersebut mau berinteraksi dengan dia. Dan anak-anak itu merespon Didik dengan sangat baik. Salah satu cara yang dilakukan oleh Didik untuk mendekati anak-anak gadis tersebut adalah dengan cara yang frontal, yang mana pernah di suatu hari Didik ini bertemu dengan seorang gadis perempuan berusia 11 tahun di sebuah warung kecil. Dan untuk menarik perhatian anak kecil tersebut, Didik sampai menawarkan bantuan untuk membawa atau mengangkat belanjaan anak tersebut. Kebetulan di saat itu, anak tersebut sedang membeli gas dan Didik langsung saja menawarkan bantuan untuk mengangkat tabung gas itu. Bantuan dari Didik itu ditolak oleh si gadis kecil. Entah mengapa, namun yang jelas kemungkinan besar karena firasat si gadis kecil itu tidak baik terhadap Didik. Dan pada saat itu, Didik agak sedikit memaksa, namun gadis tersebut bisa menahan paksaan dari Didik dan kembali menolaknya. Didik pun gagal merayu dan menjadikan gadis tersebut sebagai target. Lalu gadis tersebut setelah menolak Didik, dia langsung pulang ke rumah. Kemudian dia menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya yang mendengar cerita tersebut lantas kaget. Pasalnya, ayahnya mengetahui Didik, dan Didik ini adalah orang yang tertutup. Mengapa bisa? Atau kok tumben Didik ini secara tiba-tiba menawarkan bantuan seperti itu? Rasanya sangat tidak lazim. Makanya, ayah gadis tersebut memberitahukan kepada anaknya agar berhati-hati terhadap tawaran Didik. Dan ayahnya juga berpesan agar anak gadisnya itu memberitahukan kepada anak-anak lainnya untuk tidak menerima tawaran apapun dari Didik. Dan sejak saat itulah, anak-anak yang berada di kampung tersebut sudah diberitahu agar berhati-hati, apalagi saat mereka diajak untuk berinteraksi oleh Didik. Dan setelah hari itu, ketika anak-anak di kampung tersebut bermain bersama-sama, termasuk juga dengan Hafizah, mereka selalu menghindar dari sosok Didik. Dan Didik di saat itu mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia mulai merasa seperti dijauhi oleh anak-anak di sekitarnya, dan dia mulai menjadi pembicaraan di tengah-tengah warga. Lalu kemudian Didik ini tidak menyerah. Dia mencari cara agar anak-anak tersebut mau mendekatinya. Di saat itu dia berpikir dengan sangat keras, mencari ide, hingga akhirnya Didik pun kepikiran untuk memberikan anak-anak tersebut sejumlah uang sebagai iming-iming agar anak-anak itu mau dekat dengannya. Ternyata di saat itu, Didik benar-benar tidak menyerah.
dia kembali mencoba mendekati anak-anak kecil tersebut. Yang mana semakin hari, sikap yang diambil oleh Didik semakin tidak wajar. Hal ini berhubungan dengan praktik perdukunannya yang semakin aneh. Entah ilmu dari siapa yang dia pelajari, namun yang jelas, dia diharuskan mencari target anak-anak gadis kecil dan menghabisi nyawanya untuk memperlancar praktik perdukunan ini. Sehingga wajar saja jika Didik tidak menyerah begitu saja. Dia benar-benar melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan perhatian anak-anak kecil tersebut dan mendekati mereka, sampai berhasil membawa mereka lalu menjadikan mereka sebagai tumbal untuk dihabisi. Suatu hari, di saat anak-anak tersebut sedang sibuk bermain, Didik mencoba menghampiri mereka, dan di saat itu sering sekali mereka ini kabur. Namun, Didik di saat itu mencari cara lagi. Dia sampai rela mengeluarkan banyak uang untuk menarik perhatian para anak-anak kecil tersebut. Mereka masing-masing diiming-imingi uang senilai 10.000, dan uang 10.000 itu cukup besar untuk anak-anak usia mereka. Dan di antara anak-anak tersebut, ada yang langsung menolak diberikan uang oleh Didik, tetapi ada juga yang menerimanya. Dan salah satu yang menerima uang dari Didik adalah Hafizah, yang mana setelah mengambil uang tersebut, dia pun berinteraksi dengan Didik. Dan di saat itu, Hafizah lah yang menjadi target empuk bagi Didik. Dari situlah Didik kemudian mulai menyusun siasat untuk menarik Hafizah datang ke rumahnya. Singkat ceritanya, pada tanggal 30 Mei tahun 2024, Hafizah di saat itu kebetulan sedang bermain seperti biasa di sekitar rumahnya. Di saat itu, tiba-tiba dia bertemu dan berpapasan dengan Didik yang kebetulan sedang berada di depan pintu rumah. Didik di saat itu memancing Hafizah dengan tawaran uang lagi, dan tanpa ragu, Hafizah pun mendekati Didik. Dan Didik berkata, Hafizah, sini-sini, aku ada sesuatu nih buat kamu. Kamu mau uang nggak? Tanya Didik. Lalu Hafizah pun bertanya, mana uangnya om? Dan di saat itu, Didik yang sudah menyusun rencana mengatakan kepada Hafizah dengan kalimat, ya tapi hari ini aku nggak bakal ngasih kamu uang cuma-cuma. Aku mau minta tolong nih sama kamu, tapi nggak di sini. Kamu mau nggak ikut ke rumah om? Tanya Didik dengan merayu. Hafizah yang di saat itu tidak merasa curiga, lalu mengangguk setuju dan mengikuti Didik ke rumah Didik. Saat itu Didik langsung mengarahkan Hafizah masuk ke dalam ruang tamu. Dan sesampainya Hafizah di dalam rumah, dia langsung mengunci pintu rumah dari dalam. Dan di saat itu dia sempat berkata, uangnya ada di dalam, pokoknya kamu ikut om aja, di luar panas. Kamu tunggu di ruang tamu ini ya, duduk aja dulu. Oh iya, pintunya dikunci ya, takutnya nanti pas om ambil uang ada orang jahat yang masuk, ucap Didik. Dan Hafizah yang masih belum curiga dan tidak takut sama sekali langsung mengikuti arahan dari Didik. Saat pintu rumah sudah terkunci, tanpa disangka, tubuh Hafizah langsung saja disergap oleh Didik, dibekap sekuat tenaga. Seketika Hafizah pun kaget, dia merasa ketakutan. Pada saat itu, Hafizah mencoba untuk berteriak. Didik pun panik, dan dia spontan membekap bagian mulut Hafizah dengan kain. Tak hanya itu, dia juga sempat-sempatnya mengambil sebuah plaster dan membekap Hafizah menggunakan plaster tersebut hingga Hafizah tidak bisa berteriak lagi. Dan sejak saat itu, Didik menyekap Hafizah sembari dia melakukan ritual lainnya. Pada saat yang bersamaan, Hafizah yang masih berusaha keras berteriak dan menangis, namun hasilnya nihil. Tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Lalu, waktu pun mulai larut malam. Keluarga Hafizah mulai khawatir. Mereka mulai tegang dan cemas karena Hafizah juga belum kunjung pulang. Di saat itu, kedua orang tua Hafizah mencoba berpikir positif. Mereka segera berusaha mencari tahu keberadaan Hafizah dengan langsung bertanya kepada para tetangga serta kerabat di sekitar desa. Mereka mengunjungi rumah-rumah tetangga yang ada di sana dan menghubungi saudara mereka yang tinggal tidak jauh dari sana. Dan ternyata hasilnya justru nihil. Tidak ada yang tahu atau tidak ada yang melihat kemana Hafizah pergi. Perasaan khawatir tersebut membuat kedua orang tuanya mulai menyebarkan poster pencarian orang hilang. Poster tersebut berisikan informasi tentang identitas lengkap Hafizah serta detail pakaian terakhir yang dikenakannya. Lalu, poster itu dibagikan ke grup WhatsApp RT setempat dan juga media sosial. Sambil menyebarkan berita tentang orang hilang, keluarga Hafizah segera menghubungi kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Dan dimulailah proses pencarian terhadap Hafizah yang menghilang. Namun di saat itu, hasilnya tetap nihil. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya. Didik yang mendengar kalau Hafizah dicari oleh banyak orang mulai merasa panik. Hal tersebut membuat Didik kemudian mau tidak mau harus cepat bertindak. Di hari itu juga, Didik langsung saja melakukan aksinya, yang mana pertama-tama dia melakukan kekerasan seksual pada Hafizah. Dengan bengisnya,
Didik melakukan tindakan asusila terhadap Hafizah dan tidak sampai di situ. Setelah nafsunya puas, dia kemudian membekap Hafizah dengan bantal. Dia juga mencekik Hafizah selama beberapa menit hingga Hafizah pun kehabisan nafas. Hafizah terkulai lemas dan akhirnya tewas di tangan Didik. Setelah Hafizah tewas, Didik langsung mengambil sebuah karung berukuran 50 kg. Dia berinisiatif memasukkan tubuh Hafizah ke dalam karung tersebut. Pada saat itu, Didik menggali sebuah lubang. Niat awalnya, Didik ingin langsung mengubur Hafizah di lubang itu. Namun, entah mengapa, Didik ini sempat menunda niatnya. Di saat itu, dia malah menguburkan Hafizah di sebuah lubang pompa air di belakang rumahnya. Dan hal itu dia lakukan agar tidak. Setelah dia berhasil menghabisi nyawa Hafizah dan membuang jasad Hafizah, keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, Didik keluar rumah seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam hidup. Ketika itu, dia melihat suasana di depan rumahnya yang cukup ramai karena kebetulan sedang hari libur sekolah. Dan gilanya, tanpa merasa kapok, Didik ini malah mulai mencari mangsa lagi dengan trik yang sama, yaitu mengiming-imingi anak-anak sekitar menggunakan uang. Dan di tengah aksinya itu, ada seorang tetangga yang tinggal di dekat rumah Didik mulai merasa curiga dan memperhatikan perilaku Didik serta mendengar percakapan Didik dengan anak-anak di lingkungan tersebut. Dan tetangganya itu merasa curiga. Perilaku aneh Didik ini mungkin saja bisa terkait dengan hilangnya Hafizah, dan tetangga tersebut segera melaporkan kecurigaannya kepada Pak RT dan meminta agar rumah Didik diperiksa segera. Pak RT yang menerima laporan itu lantas mencoba menenangkan pelapor dan mengatakan bahwa pihak RT akan mengurusnya esok hari. Pak RT mengatakan dia akan melapor terlebih dahulu kepada pihak kepolisian atas kecurigaan itu. Meskipun demikian, tetangga yang melapor tersebut merasa sangat kecewa karena merasa Pak RT tidak langsung mengambil tindakan. Namun dia juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi tersebut selain menunggu aksi dari pihak RT. Dan singkat cerita, hingga keesokan harinya, pada tanggal 2 Juni tahun 2024, Pak RT pun segera menghubungi pihak kepolisian untuk mendukung penyelidikan lebih lanjut. Polisi pun mengiyakan laporan tersebut dan polisi langsung datang ke lokasi yang dicurigai. Setibanya di lokasi, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan. Pada awalnya, tidak ada yang mencurigakan di sana. Di saat itu, Didik sebenarnya sudah merasa deg-degan. Namun apa boleh buat, penggeledahan tersebut atas laporan warga dan juga RT. Di saat rumah Didik digeledah dan tidak ada tanda-tanda, namun polisi tidak menyerah begitu saja. Yang mana Pak RT yang di saat itu mencoba memeriksa ke bagian belakang rumah Didik, dia menemukan adanya sebuah lubang yang aneh. Pak RT segera bertanya kepada Didik tentang lubang tersebut, dan Didik pun menjawab bahwa itu adalah lubang septic tank. Pak RT merasa janggal dengan jawaban itu, dan hal ini membuat Pak RT serta pihak kepolisian menjadi semakin curiga. Namun tidak langsung main hakim sendiri. Mereka langsung mencoba menyelidiki dan mencari lebih banyak bukti. Sementara itu, karena rasa penasaran, ada seorang warga yang mendampingi Pak RT memeriksa area lain di sekitar rumah Didik. Dan warga tersebut menuju ke arah pohon kecubung dekat dengan pompa air di belakang rumah. Dan tanpa sengaja, warga tersebut menginjak asbes pompa air. Dan asbes itu sudah rapuh. Dan hal itu membuat warga yang menginjak kemudian terperosok ke dalam lubang. Warga itu sontak berteriak kesakitan. Pada saat kakinya terperosok, disinilah dia menyadari kalau kakinya menyentuh sesuatu yang tidak biasa. Karena merasa curiga dan tidak berani memeriksa sendiri, warga tersebut pun menarik kakinya lalu berlari ke depan rumah. Saat itu dia berteriak kurang lebih seperti ini. "Weh, tolong weh, aku kayaknya nginjak sesuatu deh di lubang itu. Coba deh Pak Polisi tolong dicek dulu, takutnya apa gitu, soalnya aneh banget," ucap warga tersebut. Mendengar hal itu, Didik langsung panik. Dan polisi segera menuju ke lubang pompa air tersebut. Dan saat dibuka, benar saja, polisi menemukan sebuah karung berkapasitas 50 kg dengan isi yang tampak mencurigakan. Pihak kepolisian dengan dibantu oleh para warga langsung mengeluarkan karung tersebut. Dan ketika dibuka, begitu terkejutnya mereka, ternyata isi karung tersebut adalah jasad seorang bocah perempuan yang mulai membusuk. Jasad tersebut masih utuh dan masih bisa dikenali. Dia diidentifikasi sebagai Hafizah, bocah perempuan yang dilaporkan menghilang beberapa hari sebelum. Dari informasi yang didapat, saat itu Didik masih di TKP. Dia menyaksikan semuanya dan tanpa basa-basi, polisi langsung saja melihat ke arah Didik dan langsung mengamankan dia. Pada saat itu, Didik sempat melakukan perlawanan. Didik sempat berlari dan mengambil sebuah gunting. Namun, karena pihak kepolisian dan warga bekerja sama dengan baik, mereka berhasil meringkus Didik dan mengamankan Didik untuk dibawa ke kantor polisi. Di saat itu,
Didik hampir saja dihajar massa, namun berhasil diamankan. Sementara di sisi lain, jenazah Hafizah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk kebutuhan otopsi. Didik yang dibawa ke kantor polisi dan sesampainya di sana langsung mengakui semua perbuatannya. Setelah dilakukan tahapan pemeriksaan mendalam, akhirnya Didik pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 338 KUHP tentang Didik dikabarkan akan mendapatkan hukuman pidana penjara 15 tahun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan sementara itu, setelah proses otopsi selesai, jasad Hafizah pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan di TPU Jati Asem, Kota Bekasi. Keluarga Hafizah sangat terpukul dan menuntut agar Didik mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan mengerikannya. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Hafizah, seorang gadis kecil yang harus kehilangan nyawa akibat dari perbuatan seorang pria aneh yang sedang menuntut ilmu hitam untuk menjadi dukun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?